Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waden Reski Taufik dengan NIM 246650176 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas program Java. Pertama, terdapat deklarasi kelas. Public class polymorphism. Public and kelas bisa diakses dari mana saja. Kelas polymorphism and mendefinisikan sebuah kelas bernama polymorphism. Metode pertama, cetak kurang tanpa parameter. Void cetak for in sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Sistem out print in. Penjelasannya yaitu void n, metode ini tidak mengembalikan nilai. Cetak n, nama metode, tidak memiliki parameter, n dipanggil tanpa membawa nilai apapun. Menggunakan perulangan for sebanyak 10 kali. Setiap putaran mencetak tanpa baris baru atau print. Setelah selesai, print in membuat baris baru. Hasilnya yaitu terdapat 10 bintang. Metode kedua yaitu cetak atau char karakter dengan parameter. Void cetak atau char karakter for in, i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Sistem out print karakter, sistem out print in. Penjelasannya yaitu nama metode sama yaitu cetak. Bedanya metode ini punya parameter char karakter. Fungsi metode mengulang 10 kali, mencetak karakter yang diberikan pada parameter. Setelah selesai, pindah ke baris baru. Jika dipanggil pagar, maka hasilnya terdapat 10 tanda pagar. Selanjutnya, inilah yang disebut polymorphism atau overloading. Program ini menggunakan metode overloading, yaitu terdapat dua metode, namanya sama, parameternya berbeda. Java akan memilih metode yang benar berdasarkan parameter yang diberikan saat memanggilnya. Metode utama main, public static void main dalam kurung string args. Polymorphism, p sama dengan new polymorphism. P cetak adalah panggil metode pertama. P cetak pagar yaitu panggil metode kedua. Penjelasannya adalah main adalah titik masuk program atau program dimulai dari sini. Polymorphism P sama dengan new polymorphism. Membuat objek dari kelas polymorphism, objek disimpan dalam variabel P. Lalu ada dua pemanggilan metode. P cetak yaitu memanggil metode pertama n mencetak 10 bintang. P cetak pagar adalah memanggil metode kedua n mencetak 10 tanda pagar. Hasil outputnya adalah ketika program dijalankan, outputnya adalah 10 bintang dan 10 pagar. Selanjutnya pada halaman 8. Pertama yaitu penjelasan kelas singa. Public kelas singa sama dengan membuat kelas bernama singa. Public artinya kelas ini bisa digunakan oleh kelas lain. Void makan, sistem out print in dalam kurung singa makan. Metode bernama makan tidak punya parameter. Ketika dipanggil mencetak teks singa makan. Void berburu, sistem out print in dalam kurung singa berburu. Metode bernama berburu mencetak teks singa berburu. Jadi kesimpulannya yaitu kelas singa menggambarkan hewan singa yang bisa makan dan berburu. Selanjutnya penjelasan kelas harimau. Public kelas harimau membuat kelas bernama harimau. Void makan, sistem out print in dalam kurung harimau makan. Metode makan mencetak harimau makan. Void berburu, sistem out print in harimau berburu. Metode berburu mencetak harimau berburu. Jadi kesimpulannya adalah kelas harimau memiliki kemampuan yang sama seperti singa tapi dengan kalimat berbeda. Lanjut di bagian 3 yaitu penjelasan kelas poli program utama. Public kelas poli 1, kelas tempat program dijalankan. Isinya ada metode main dan dua metode coba. Metode coba yang menerima singa yaitu static void coba dalam kurung singa x. X sama dengan makan, X berburu. Static void coba atau singa X, metode bernama coba, menerima objek singa sebagai parameter. X makan, N memanggil metode makan milik objek singa. X berburu, N memanggil metode berburu milik objek singa. Kalau kita memanggil coba singa objek, maka yang keluar adalah singa makan dan singa berburu. Metode coba yang menerima harimau, static void coba dalam kurung harimau X. X yaitu makan, X berburu. Ini metode coba juga, tetapi parameternya harimau. Ketika dipanggil, yaitu menjalankan harimau makan dan menjalankan harimau berburu. Kalau kita memanggil coba dalam kurung harimau objek, maka yang keluar yaitu harimau makan dan harimau berburu. Terus kenapa boleh ada dua metode dengan nama yang sama? Karena keduanya memiliki parameter berbeda. Ini disebut metode overloading. Metode main program berjalan di sini. Public static void main dalam kurung string args.
Awal program, semua eksekusi dimulai dari sini. Singa S sama dengan new singa. Membuat objek baru dari kelas singa, disimpan dalam variabel S. Harimau H sama dengan new harimau. Membuat objek harimau disimpan dalam variabel H. Coba dalam kurung S. Memanggil metode coba yang menerima objek singa. Karena S adalah singa, N maka yang dijalankan adalah singa makan dan singa berburu. Coba H, memanggil metode coba yang menerima objek harimau, akan mencetak harimau makan dan harimau berburu. Penutup metode utama dan penutup kelas. Selanjutnya masuk halaman 10 yaitu kelas hewan. Public kelas hewan, void makan, sistem out print in, hewan makan. Void berburu, sistem out print in, hewan berburu. Penjelasannya itu, public kelas hewan mendefinisikan sebuah kelas bernama hewan. Ini akan menjadi superkelas atau kelas induk untuk hewan-hewan lainnya. Void makan, metode ini mencetak tulisan hewan makan. Metode ini akan diwarisi dan di-override oleh kelas turunan. Void berburu sama seperti sebelumnya, tetapi mencetak hewan berburu. Intinya kelas hewan memberikan perilaku dasar untuk hewan, makan dan berburu. Yang kedua adalah kelas singa. Public kelas singa extends hewan, yaitu add override, void makan, sistem out print in, atau singa makan. Add override, void berburu, sistem out print in, singa berburu. Penjelasannya yaitu public kelas singa extends hewan, kelas singa adalah kelas turunan, subclass dari hewan. Ini berarti singa mewarisi semua metode hewan. Add override, anotasi ini berarti metode di bawahnya menggantikan atau mengoverride metode dengan nama-nama di kelas hewan. Void makan dan void berburu, keduanya mencetak perilaku khusus singa. Jadi intinya singa tetap hewan, tapi cara makan dan berburunya berbeda. Jadi ia mengganti metode bawaan hewan. Lanjut, yang ketiga adalah kelas harimau. Public kelas harimau extend hewans, add override, void makan, system out print in, harimau makan. Override, void berburu, system out print in, harimau berburu. Penjelasannya itu hampir sama seperti kelas singa. Ia mengoverride metode makan, ia berburu dengan versinya sendiri. Intinya setiap hewan memiliki cara makan dan berburu yang unik sehingga metodenya diganti. Selanjutnya di kelas poly 2. Public kelas poly 2, static void coba hewan X, X makan, X berburu. Public static void main, string args, hewan S sama dengan new singa, hewan H sama dengan new harimau. Coba S, coba H. Penjelasannya itu static void coba hewan X. Metode ini menerima sebuah objek hewan, kemudian memanggil X makan dan X berburu. Yang dipanggil adalah versi metode dari objek sebenarnya, bukan dari tipe variabel. Main, hewan S sama dengan new singa. Variabelnya bertipe hewan, tapi objeknya adalah singa. Hewan H sama dengan new harimau, sama. Variabel hewan, tetapi objek harimau. Coba S, N memanggil makan dan berburu versi singa. Coba H, N memanggil makan dan berburu versi harimau. Outputnya terdapat singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Lanjut, yang kelima adalah kelas poly 3. Public kelas poly 3, static void coba hewan X, X makan, X berburu. Public static void main dalam kurung string args hewan sama dengan new singa dan new harimau. Coba hewan 0 dan coba hewan 1. Penjelasannya itu sama seperti poly 2 tapi sekarang menggunakan array. Hewan sama dengan new singa dan new harimau. Membuat array yang berisi objek singa dan harimau. Tipe array adalah hewan, tapi isinya objek subclass. Dan terakhir masuk di halaman 14. Yang pertama yaitu kelas manusia. Public kelas manusia, public void bernafas, system out print in bernafas. Penjelasannya itu public kelas manusia membuat kelas bernama manusia. Public void bernafas, metode ini mencetak tulisan bernafas. Semua manusia pasti bisa bernafas. N, maka ini perilaku dasar. Intinya kelas manusia hanya punya satu kemampuan dasar, bernapas. Lanjut di kedua, interface dosen. Public interface dosen, void mengajar. Penjelasan, interface adalah kontrak atau kemampuan, bukan kelas, tidak mempunyai metode. Void mengajar, setiap objek yang menjadi dosen wajib membuat isi metode ini. Interface sama dengan daftar kemampuan yang harus dimiliki suatu objek. Yang ketiga, interface petani. Public interface petani, void bertani. Penjelasan sama seperti interface dosen, menyatakan kemampuan baru bertani. Kalau kelas mengimplementasikan petani N, wajib punya metode bertani. Masuk di keempat yaitu kelas manusia super. Public kelas manusia super extends manusia implements dosen petani. Extends manusia artinya manusia super adalah turunan dari manusia, maka dia mewarisi kemampuan bernapas. Implements dosen petani,
Artinya manusia super memiliki dua kemampuan tambahan. Kemampuan dosen N harus punya mengajar, kemampuan petani N harus punya bertani. Jadi manusia super sama dengan manusia yang bisa mengajar dan bertani. Isi metodenya itu add override public void bertani, sistem out print in bertani. Override public void mengajar, sistem out print in mengajar. Penjelasan yaitu add override menandakan bahwa metode tersebut mengisi atau mengimplementasikan metode yang didefinisikan di interface. Public void bertani, mencetak bertani. Public void mengajar, mencetak mengajar. Manusia super sudah memenuhi semua kewajiban interface-nya. Kelas main implements. Public class main implements ini adalah kelas yang berisi metode main, tempat program dijalankan. Metode 1 yaitu static void coba dosen D mengajar. Penjelasan metode ini menerima parameter bertipe dosen. Artinya hanya objek yang mempunyai kemampuan mengajar yang boleh masuk. Lalu memanggil D mengajar. Hanya objek yang mengimplementasikan interface dosen yang bisa masuk ke sini. Metode kedua static void coba petani D bertani. Menerima objek bertipe petani, memanggil bertani, hanya objek yang mengimplementasikan interface petani yang bisa masuk. Metode ketiga yaitu static void coba manusia D bernafas. Menerima objek bertipe manusia, memanggil bernafas, hanya objek yang merupakan manusia atau subclass manusia yang bisa masuk. Yang keenam adalah metode main, tempat program berjalan. Public static void main dalam kurung string args manusia super Andi sama dengan new manusia super. Penjelasan yaitu membuat objek bernama Andi dari kelas manusia super adalah manusia N bisa bernapas, implements dosen N bisa mengajar, implements petani N bisa bertani. Andi punya 3 kemampuan sekaligus. Pemanggil metode yaitu coba dosen Andi diproses sebagai dosen jadi mengajar. Coba petani Andi diproses sebagai jadi bertani. Coba manusia Andi diproses sebagai manusia jadi bernafas. Mungkin penjelasan saya sampai sini saja. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.